Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? PPT saya sudah muncul? Sudah. Oke, ini adalah pertemuan terakhir sekaligus persiapan menuju wawancaranya dan juga persiapan pasca selesai wawancara ya. Nanti tugasnya itu dikumpulkan seperti apa untuk tugas puasnya yang berupa produk ini, yakni profil sastrawan gitu ya. Karena ada yang bertanya beberapa kali Japri, terus saya beri informasi bahwa akan saya sampaikan di pertemuan terakhir. Nah, kemarin kan memang disampaikan bahwa hari ini UAS, ternyata hari UASnya kan masih minggu depan. Ya, sehingga saya perlu memberi informasi untuk pertemuan terakhir. Ya, tadi saya tunggu pukul 10 tapi tidak ada. Terus katanya Mbak Saro diisi Pak Iqlil gitu ya. Betul gitu ya. Oke, Pak. Jadi terkait itu ini saya perlu menyampaikan ya terkait wawancara karena tugas produknya adalah membuat profil tentang sastrawan atau tentang penulis. Tidak seperti yang sudah saya sampaikan, tidak ada batasan apakah harus orang Mojokerto, tidak. Tapi saya kemarin sudah menyampaikan bagaimana cara mencari narasumbernya ya kalau berbasis online ya. Jadi semacam itu. PPT saya sudah berubah di slide yang kedua. Sudah, Pak. Oke, ini saya sudah menyiapkan secara singkat saja tadi sebelum sambil menunggu yang lain ya, biar nanti ada gambaran yang konkret gitu ya. Jadi kalau hendak melakukan wawancara, tentunya kemarin sudah ada yang bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang kemarin itu terkait nomor satu ini ya, menyusun daftar pertanyaan. Nah, kalau memang outputnya ini adalah menyusun biografi atau profil sastrawan, maka pertanyaan-pertanyaan yang disusun di sini ya adalah seputar tentang diri pengarang ya, bagaimana latar pendidikannya, latar belakang sosialnya, bagaimana latar budayanya, kulturnya, besar dari keluarga apa, apakah ada yang dari seorang seniman ataupun penulis atau dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini dibuat sebelum melakukan wawancara ya. Saya tahu sudah ada beberapa yang sudah melakukan wawancara gitu ya. Saya mengetahui itu karena beberapa yang diwawancarai ada yang menghubungi saya ya. Ada yang mengatakan nanti siapa saja yang akan diwawancarai oleh angkatan ini begitu ya. Jadi saya sudah menemukan bocorannya dan bagaimana kondisi kalian di lapangan gitu ya. Jadi itu ini terkait ini pertanyaannya bagaimana Pak kalian bisa membuat contekan atau menonton profil-profil sastrawan. Kemarin ada yang saya kirimi Mulia mungkin ya, saya kirimi contoh biografi sastrawan gitu ya. Kebetulan yang saya kirimi kalau tidak salah kemarin itu adalah tugas kakak tingkat kalian ya. Yang kemarin itu saya buat berkelompok. Nah, kalau tahun ini kan saya minta untuk personal gitu ya. Mengapa? Karena untuk saat ini bisa dilakukan atau orang itu sudah mulai beradaptasi dengan internet. Kayak begitu ya. Sehingga nomor satu itu yang menjadi alasan kenapa saya buat personal. Kan tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi terkait itu di nomor 2 ini.
Nomor 2 ini adalah mempersiapkan diri dan narasumber. Maksudnya mempersiapkan diri itu berarti semuanya tentang dirinya, mentalnya, ya, mencari pengetahuan sebelumnya, banyak mengetahui latar belakang pengarangnya dan lain sebagainya, sehingga ketika menyusun daftar pertanyaan dan ketika melakukan wawancara nanti itu tidak bingung apa yang perlu saya tanyakan dan lain sebagainya, sehingga draft nomor 1 ini akan membantu nomor 2 dan nomor 3, ya. Setelah itu untuk poin mempersiapkan diri ini dirasa sudah cukup, maka baru mencari narasumber, ya, mencari narasumber sampai ketemu. Setelah ketemu dan terhubung, ini perlu menyusun waktu kapan bisa dilakukan wawancara dengan metode wawancara yang seperti apa, ya. Maksudnya metodenya ini secara langsung, ya, bertemu atau secara daring, kayak gitulah. Ini ditentukan bersama narasumber, ya. Pewawancara itu tidak boleh semena-mena. Maksudnya tidak boleh semena-mena itu kalau beliau ini berkenannya ini bertemu, maka yang namanya pewawancara itu ya harus menemui. Nah, ketika kedua-duanya ini belum sinkron, ya, maka berarti narasumber tersebut tidak bisa dijadikan. Misalnya, ya, pewawancara ini meminta bertemu, kemudian yang mewawancarai tidak memungkinkan untuk menemui, maka kan tidak bisa terjadi. Begitu juga sebaliknya, ya. Pasti kalau tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak ini tidak bisa terjadi wawancara. Ya, jadi semacam itulah proses sebelum wawancara. Ada hal yang perlu diketahui. Jadi tidak boleh memaksakan diri Bapak, Ibu, Saudara harus menjadi narasumber saya. Ya. Wajib dan lain sebagainya, tidak boleh ada unsur pemaksaan di situ, ya. Jadi bagaimana kelihayan kalian, ya, itu untuk mendapatkan wawancara dan simpati dari narasumber, ya. Jadi semacam itu. Saya rasa tugas wawancara dulu sudah pernah dilakukan di sekolah karena ada materi tentang wawancara gitu, ya. Saya yakin pernah bersinggungan dengan ini. Tidak tahu apakah diterapkan oleh gurunya untuk mewawancarai narasumber atau tidak. Saya kurang paham kondisi di lapangannya seperti apa. Jadi etika di sini ini penting diperhatikan, ya. Karena ketika etikanya tidak dijaga, sulit untuk mendapatkan narasumber, ya. Tidak hanya dalam hal wawancara, tetapi dalam segala lini kehidupan kita, yang namanya etika itu adalah nomor 1, ya. Orang akan segan, akan menghargai kita ketika kita memiliki etika, ya. Ketika seseorang yang lebih muda berjalan di depan orang yang lebih tua, ada etikanya. Gak boleh moro nyeludur begitu saja, ya. Bagaimana membongkokkan diri kayak gitu kan. Nah, hal ini memang tidak diajarkan di lembaga, ya. Jarang sekali, ya. Akan tetapi nilai-nilai itu sudah banyak dipelajari di lingkungan kita, ya. Di lingkup keluarga, di lingkup kampung, di lingkup misalnya pesantren, di lingkup apa dan lain sebagainya. Itu pembelajaran itu sudah banyak kita temui, ya. Akan tetapi tantangan kita ketika menghadapi teknologi yang serba masif ini, ya, nilai-nilai etika itu semakin lama semakin menurun, ya. Bukannya tidak ada, semakin menurun, ya. Nah, ini salah satu pengaruh dari media, pengaruh dari teknologi, gitu ya, yang sulit sekali untuk ditolak, ya. Mau tidak mau itu akan terjadi. Di era saya dulu ketika SMA, ya, seorang perempuan naik motor, ya,
Itu mesti ODOD. Ngerti ODOD ya? Halo? Boten. Udah tahu ODOD ya? Duduk kakinya ini tidak seperti laki-laki ketika naik motor, tetapi kakinya kalau laki-laki naik motor itu kan satu di kiri, satu di kanan gitu kan. Nah, kalau duduk ODOD ya, ya seperti kalian duduk di kursi, kakinya ini sejajar. Nah, coba saya kasih contoh lah ya. Nanti repot kalau enggak tahu ini. Sudah muncul tangkapan layar Google? Sudah. Nah, duduk ODOD ini. Kursor saya tertangkap bergerak. Nggih. Nah, ini Iya, adalah Pak. duduk ODOD. Nah, kebetulan ini ada contoh anak sekolah. Coba saya perbesar dulu. Bisa enggak ini jadi lebih besar? Oke. Nah, ini adalah duduk ODOD. Ya. Zaman saya sekolah, ya, zaman saya SMA, perempuan kalau dibonceng duduknya ya harus seperti ini. Ketika saat waktu itu ya duduk seperti ini pakai seragam sekolah misalnya ini ya. Ini duduknya seperti ini tapi pakai seragam sekolah, ya. Maka itu dianggap anak yang sangat nakal, ya. Hanya dari pola duduk itu. Tapi sekarang ya hampir semuanya ya duduk itu sudah seperti ini. Duduk seperti cowok ini ya. Kakinya satu di kiri, satu di kanan. Ya. Kalau sekarang kalian duduk itu dibonceng itu pakai motor itu ada yang masih duduk seperti ini? Ada? Ada. Ada ya. Nah, itu namanya ODOD. Nah, kalau di zaman saya dulu yang malah kalau begagah atau mekangkang itu ya, itu dianggap nakal. Tapi sekarang kan sudah hilang nilai itu. Sekarang sudah menjadi biasa. Ya. Jadi semacam itu perubahan-perubahan yang diakibatkan salah satunya dari teknologi, ya. Nah, itu yang namanya perubahan yang tidak bisa kita tolak ketika era teknologi semakin baik, ya. Maksudnya semakin baik. Dulu itu nggak ada yang pegang HP, sekarang hampir semuanya pegang HP, bahkan ada yang lebih dari satu, ya. Pengaruh-pengaruh dari media sosial di kota-kota besar itu akhirnya masuk ke wilayah daerah-daerah, ke kampung, ya, ke desa-desa terpencil, ya. Karena di kota itu nggak ada yang namanya duduk ODOD gitu ya, semuanya pakai begagah gitu ya modelnya, maka itu tersebar dengan cepat sehingga pola itu ini pola yang efektif. Duduk pola yang efektif tidak berbahaya buat yang dibonceng untuk seorang perempuan.
bla 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 dengan wacana itu, akhirnya semua sekarang serentak dan banyak yang duduk seperti itu. Nah, itu tidak bisa ditolak. Ya. Akan tetapi ketika kita masuk ke area wawancara, kita kembali lagi ke wawancara, begitu ya. Etika-etika itu sekali lagi, ya, itu perlu diperhatikan. Ya, sehingga kesan pertama itu sudah menggoda. Ya. Oh, saya mau diwawancarai nih. Saya tak memberi waktu kapan bisa bertemu yang gayang benar-benar longgar lah. Itu akhirnya kalau seperti itu, ya, akhirnya narasumber ini berusaha ingin membantu yang mewawancara, ya. Terlepas kenapa ingin mewawancarai saya dan lain sebagainya, itu ketika ditanya baru diceritakan, ketika tidak maka tidak perlu diceritakan. Buat apa saya wawancara dan lain sebagainya. Kemudian nanti itu ada orang yang biasanya mau diwawancarai tetapi tidak mau dipublikasikan. Nah, itu perlu dijelaskan di awal. Mengapa? Karena untuk tugas ini nanti, ya, tugas mata kuliah ini adalah bentuk publikasi. Jadi bentuk yang memang akan dikonsumsi oleh banyak orang. Karena apa? Karena kita menciptakan sejarah sastra, menciptakan profil penulis, menciptakan profil sastrawan, biar orang semakin banyak tahu. Ya, oh ternyata ada ya penulis di Mojokerto. Saya pikir nggak ada lah. Takutnya ada wacana-wacana semacam itu. Ketika ada bukti-bukti otentik semacam ini, itu akan menambah referensi tentang sejarah sastra di Mojokerto. Terlepas dari itu, selanjutnya maka mencari gaya wawancara. Ya, gaya wawancara ini berbeda-beda. Kalau kalian pernah menonton Layar Club, ya, si Bapak Karni Ilyas itu, ya, stylenya beliau wawancara seperti itu, ya. Kemudian style podcastnya Deddy Corbuzier, ya, Deddy Corbuzier memiliki style yang seperti itu ketika wawancara. Dan ketika diadaptasi pun tidak akan sama. Berbeda pula seperti Najwa Shihab ketika wawancara. Pasti beda lagi. Nah, kemudian ketika orang lain berwawancarai dan itu ditiru oleh orang lain, stylenya tidak sama. Itu hanya polanya sama, tetapi stylenya itu akan mengikuti pribadi pewawancara. Jadi semacam itu. Nah, maka kalian bisa mencari referensi di sini. Pak, apakah perlu saya menerapkan gaya dalam wawancara? Nomor 1 jawabannya perlu, nomor 2 jawabannya bisa tidak. Nomor 1 perlu itu karena nanti kalian bisa muncul di video ini, ada tim lagi yang membantu kalian memegang kamera atau tripod sehingga kalian bisa ngobrol santai dengan narasumber. Nah, jawaban yang sama juga bisa pada konteks yang lain, ya. Bisa pada konteks yang lain, yakni ketika kalian gaya wawancaranya baik, maka kalian akan mendapatkan materi-materi yang sangat-sangat baik. Berbeda dengan Bapak namanya siapa? Saya Budi. Lahir di mana? Lahir di Mojokerto. Tanggalnya? Nah, kalau model pertanyaan yang seperti itu, gaya wawancara seperti itu, maka saya jamin 5 menit sudah stuck. Nggak akan ada sumber-sumber yang lain. Ya, jenis pertanyaan itu nggak boleh close. Ya, maksudnya nggak boleh tertutup. Nah, itu tadi pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan wawancara yang menarik itu harus dibuat pertanyaan yang terbuka. Ya. Jadi bagaimana dulu Bapak mulai menulis? Nah, itu jawabannya pasti akan panjang. Ya. Terus sekarang model tulisannya, gaya penulisannya itu
disebut sebagai konsentrasi di bidang apa? Nah, beliau akan menjawab panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Jadi semacam itu yang dimaksud dengan gaya. Ya, salah satunya. Nah, gaya ini salah satunya didukung di poin nomor 1 tadi dan poin nomor 2. Ya. Makanya nanti akan melahirkan style yang khusus setiap orang. Ya. Kemudian jawaban yang kedua bisa tidak, ya. Karena seperti Karni Ilyas, ya, itu stylenya sangat tidak menarik seperti model bertanyanya, tetapi selalu menjadi sorotan publik. Mengapa? Karena dia bisa mencari narasumber yang tepat. Ya, jawaban pertanyaan yang dilontarkan itu menarik, tapi untuk gayanya sangat tidak menarik Karni Ilyas itu. Ya, jadi gitu. Selanjutnya langkah yang keempat yang perlu diperhatikan, tutup ya. Nah, sudah muncul share screen-nya langkah keempat? Sudah. Melakukan wawancara ya. Setelah tadi itu kan jadi sebelum turun ke lapangan, sebelum melakukan Zoom meeting, sebelum melakukan wawancara melalui Google Meet dan lain sebagainya. Nah, baru setelah itu wawancaranya. Nah, ini yang sangat penting diperhatikan ketika melakukan wawancara. Setelah tahapan 1, 2, 3 tadi sudah tercapai, bisa jadi 1, 2, 3 tidak tercapai, maka 4, 5, 6 ini juga tidak akan pernah ada. Ya, ini setelah 1, 2, 3 itu sudah terlampaui, maka masuk ke poin yang nomor 4. Ya, melakukan wawancara. Nomor 1, bersikap sopan. Ya, jadi tidak hanya ketika menghubungi narasumber, ya, atau mencari narasumber itu kita harus sopan, tetapi ketika wawancara kita juga harus sopan. Ya, etika sekali lagi, ya, itu adalah nomor 1. Ya, jadi berilah kesan yang baik kepada narasumber sehingga narasumber bisa memberi jawaban-jawaban yang benar-benar membuat kualitas wawancara kalian baik. Nah, yang nomor 4 itu ada langkah yang kedua, yakni kontak mata. Ya, maksudnya kontak mata ini pewawancara itu harus setiap kali memandang mata dari narasumber, ya, itu menunjukkan respect dari orang yang bertanya atau yang wawancara. Ya. Respect itu juga didukung oleh poin yang nomor 3, yakni menyimak wawancara dengan baik. Ya, jangan mentang-mentang nanti direkam, membawa kamera, membawa HP, direkam, kemudian acuh tak acuh gitu ya, tidak memperhatikan narasumber gitu ya. Ya, tidak, jangan seperti itu. Ya, maka kalian juga harus menyimak. Nah, kemudian upayakan menggunakan pakaian yang baik. Ya, pakaian yang baik ini relatif ya, baiknya seperti apa itu kan relatif setiap orang. Bisa yang baik itu yang bagus, ya mahal, atau biasa yang sederhana. Nah, itu baiknya persepsi orang tentang pakaian yang baik itu macam-macam ya. Tentunya ketika pakaian kalian ini sopan ya, walaupun tidak harus branded, itu sudah cukup ya. Mau wawancara kemudian pakai celana pendek, pakai kaos kutang gitu kan. Nah, ini kan juga enggak baik gitu ya. Orang narasumber datang itu langsung ilfil. Loh, kok begini modelnya itu, sehingga nanti itu mempengaruhi jawaban-jawaban yang diberikan. Ya, maka pakaian yang sopan. Nah, kebetulan kalau kalian di sini bertugas sebagai mahasiswa, sehingga
Itu bisa diwakili dengan alma mater. Kalian membawa alma mater. Punya alma mater toh? Punya. Nah, punya itu bisa dipakai. Nah, ini tentunya ketika tugas kuliah, ya, berarti kalian berangkat itu tidak atas nama personal. Ya, tidak atas nama personal. Maksudnya personal bagaimana? Ini kan tugas personal. Jadi itu tidak hanya membawa nama kalian sendiri sebagai pewawancara, tetapi membawa nama dosennya. Satu. Kemudian membawa nama prodinya. Dua. Kemudian membawa nama fakultasnya. Tiga. Kemudian membawa nama universitasnya. Lima. Jadi di belakang kalian ada 5 hal yang harus diperhatikan dan harus dijaga. Ya. Jadi tidak boleh semena-mena. Ya. Ada beban yang harus dijaga juga gitu ya. Nah, tentunya ini tidak perlu saya sampaikan, kalian juga memahami karena sudah gede-gede ya. Sudah dewasa, sudah mahasiswa pasti memahami ini. Ya. Di nomor 4 ini itu yang perlu diperhatikan. Berlanjut ke nomor 5, menjaga alur wawancara, ya. Maksudnya ini bagaimana? Kan baru 1 pertanyaan, ya. Ternyata pertanyaan yang kalian lontarkan itu pertanyaan nomor 1, kemudian narasumber menjawab, ternyata ke 10 pertanyaan yang kalian siapkan, ke 20 pertanyaan yang kalian siapkan sudah terjawab di pertanyaan nomor 1. Ya. Maka kalian harus tetap menjaga alur itu. Kira-kira adakah yang kurang baik, kurang jelas, ditekankan kembali, ditanyakan kembali. Tapi jangan sampai memutus pertanyaan nomor 1, kemudian diputus dengan dilanjutkan pertanyaan kedua atau begitu sebaliknya. Ya, ini harus terjaga dengan baik sehingga beliau yang enak itu akan seperti orang bercerita gitu ya. Ketika mendengarnya itu kita menjadi enak. Itu berarti alurnya itu terjaga. Ya, kesannya itu enggak kayak interogasi seorang polisi kepada narapidana. Nah, itu kan enggak enak. Untuk wawancara itu kan enggak enak sama sekali lah. Beda kalau wawancara ini, karena wawancara ini sifatnya publik, maka kalian harus menciptakan wawancara yang enak, alurnya harus dijaga. Style itu juga mempengaruhi, bobot pertanyaan itu juga mempengaruhi. Nah, yang terakhir, karena nanti ini perlu dikumpulkan, maka 1, kalian bisa membuat catatan kecil saat wawancara, dan nanti dicatat itu karena nggak paham jawabannya orang ini nanti bisa ditanyakan, atau merekam wawancara yang jelas karena tugas saya berbentuk video pasti nanti akan direkam. Ya, jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Setelah itu video ini bisa diedit, ya, kemudian diunggah di YouTube. YouTube-nya siapa? YouTube-nya sendiri-sendiri. Kalau nggak bisa, saya gaptek, Pak. Saya nggak kenal yang namanya YouTube. Bisa minta tolong nitip di YouTube-nya temennya. Tapi saya sarankan untuk belajar memahami YouTube itu sendiri, karena suatu ketika ada mata kuliah lain lagi tidak merepotkan temannya. Ya, di mata kuliah ke depan ketika ada tugas membuat video dan diminta mengupload di YouTube, kalian nggak memperepotkan temannya lagi. Ada juga pola dari mahasiswa FAI membuat 1 kanal, 1 kelas gitu ya. Itu apapun video yang terkait tugas itu diupload di situ. Itu modelnya anak-anak FAI. Nah, terserah kalian mau menggunakan model yang apa. Tentunya akan menjadi menarik ketika kalian membuat YouTube sendiri, karena itu bisa menjadi salah satu soft skill yang bisa kalian asah terus. Di situ kalian bisa belajar berbicara yang baik dan menarik, menyampaikan wawasan kalian melalui YouTube itu sehingga bisa mengajar tanpa harus punya lembaga khusus. Jadi tidak harus di LBB, tidak harus di sekolah, tidak harus di pesantren, tidak harus di
lembaga-lembaga yang mengharuskan kalian menjadi seorang pengajar. Tapi kalian saat ini mengajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Ya, mengapa? Karena mengajar ini menarik ya. Karena salah satu bekal ketika kita meninggal nanti adalah ilmu yang bermanfaat yang nggak akan putus dan sedekah. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh dan soleha. 3 itu. Ya, ketika kalian bisa menciptakan di antara 3, kalau yang nomor 3 kan nggak mungkin ya. Mengapa nggak mungkin? Karena belum pada menikah kan ini ya. Maka yang bisa dicicil untuk saat ini adalah 2. Ya, ilmu yang bermanfaat dan sedekah itu ya. Nah, 2 hal itu yang bisa kalian cicil. Loh, Pak, saya masih muda, ntar aja kalau sudah tua. Ya, ya wis mesti aja jenenge wong tua itu wis mesti kate nakal lah. Ya, tapi kalau pemuda dan pemudi itu sudah benar-benar bisa menerapkan hablum minallah dari muda, ya, maka nah itu adalah tonggak-tonggaknya agama kita semakin kokoh. Kalau agama semakin kokoh, maka negara ini akan semakin kokoh pula. Nah, di situ kuncinya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya? Sudah jelas ya? Coba sekarang sudah 15 orang ini. Coba saya tutup share screen-nya dulu. Nanti yang nggak bisa hadir hari ini bisa ditonton nanti di e-learning. Ini sudah saya rekam. Nanti akan saya unggah di YouTube dan silakan disimak gitu ya. Ini ada yang sudah selesai melakukan wawancara? Sudah. Sudah, Pak. Berapa orang yang sudah? Arni? Arni sudah? Sampun, Pak. Siapa narasumbernya? Itu. Eko Darmo Rudianto. Eko Darmo Yurudianto. Orang mana? Orang Surabaya. Orang Surabaya. Dengan modal apa wawancaranya? Dengan model Zoom. Oh, Zoom. Ya, kalau sudah dipersiapkan. Nah, kalau disimak ulang, kalau ada hal yang perlu ditanyakan kembali, maka janjian lagi untuk diajak Zoom lagi. Itu tidak masalah, asalkan beliau berkenan. Gitu ya. Zoom, upayakan nanti editannya menarik ya. Editannya menarik, suaranya jelas gitu ya. Untuk yang Zoom ataupun yang video, pakai conference. Mbak Zaro sudah? Alhamdulillah sudah, Pak. Narasumbernya siapa? Pak Suyitno, Pak. Pak Suyitno Etek. Nggih. Ya. Oke. Ketemu langsung atau conference? Ketemu langsung tatap muka, Pak. Di kantornya? Mboten teng griyane. Oh, iya. Oke. Mbak Rafika? Belum, Pak. Belum, sudah dapat narasumber? Belum. Saya DM 5 orang di Instagram, belum ada balasan sama sekali. Oh iya. Semangat ya. Karena waktu terus berjalan. Nanti jangan sampai telat karena hari Senin itu sudah dikumpulkan. Jadi upayakan hari Minggu itu video sudah terupload di YouTube. Ya. Kemudian linknya di copy, ditaruh di Word, nanti diupload di e-learning. Ya. Harus lebih semangat Mbak Rafika. Mbak Mulia? Sampun, Mbak. Narasumbernya siapa? Tasik Nugroho. Tasik Nugroho. Orang mana?
Orang Nganjuk, kuliahnya di Kediri. Oh, masih kuliah. Nggih, S2. Oh, kuliah S2. Mm-mm. Ini yang sampean sampaikan tiba-tiba terputus kemarin ya? Nggih. Nah, ya maka dilakukan wawancara lagi. Kan sudah saya jelaskan ya. Nah, ini barangkali yang lain mengalami fenomena yang serupa, tiba-tiba gangguan sinyal terputus ya. Apakah sudah selesai di situ ya? Maka penjelasan saya seperti sama dengan Mbak Mulia. Saya beri contoh kronologis. Misalnya begini, Mbak Mulia sholat ya, tiba-tiba dapat 2 rakaat kentut. Kemudian apakah bisa dianggap selesai sholatnya? Saya sudah selesai sholat. Ya kan tidak bisa karena rukunnya tidak sah. Sehingga wawancaranya, sehingga sholatnya tidak sah. Ketika dikatakan itu sudah selesai sholat, ya tidak bisa. Ya harus mengulang. Begitu juga ketika wawancara, ya tiba-tiba kok terputus, oh jaringan jelek, apakah bisa saya kumpulkan tugasnya langsung? Ya, jawabannya seperti itu tadi, ya, ilustrasi sholat tadi. Walaupun sudah mengerjakan sholat, tapi baru 2 rakaat kentut, ya nggak bisa, harus selesai sholatnya, harus sah, harus syarat rukunnya terlampaui semua. Gitu ya. Untuk yang lain-lainnya itu harap diperhatikan. Selanjutnya Mbak Yasmin, sudah selesai? Belum, Pak. Belum, ini tadi mau Zoom tapi terkendala jaringan sastrawannya. Jadi diganggu. Wawancara siapa? Ulan Kenanga, Orang mana? orang Mojokerto. Orang Mojokerto. Oke. Mbak Uut, Sudah, Pak. sudah. Narasumbernya siapa? Bunikan Haidar. Bu Nikan Haidar. Sudah dilakukan wawancara? Sudah juga. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Ketemu langsung? Ya, ketemu langsung. Oke. Mbak Amalia Rohmatin? Belum, Pak. Beliau masih sakit. Beliau masih sakit. Siapa rencananya? Bapak Muhammad Asrori. Bapak Muhammad Asrori, sudah berkenan beliau untuk diwawancarai? Nggih, sudah. Adit? Sudah ketemu narasumbernya? Adit? Oke, Pak. Sudah ketemu narasumbernya? Sudah, Pak. Sudah selesai wawancaranya? Dereng, Pak. Keren. Siapa narasumbernya? Pak Rizal. Siapa? Pak Rizal. Farizal. Farizal siapa? Itu, Pak. Pak Rizal. Farizal. Ya, oke. Janji ketemu atau Zoom? Ketemu, Pak. Oke. Nah, selanjutnya Mbak Ragil. Aduh. Nggih, Pak. Sudah selesai wawancara? Sampun. Ampun. Siapa narasumbernya? Pak Bagus Sambudi. Oh, ya, ya, ya. Oke, Mbak Safira? Belum, Pak. Belum. Sudah dapat narasumbernya? Belum. Belum. Ya, berarti sama seperti Mbak Rafika tadi belum ketemu ya. Nah, itu ketika kalian mau wawancara, kalau berangkatnya ini saling membantu, ya, maka saat wawancara itu bisa ditanyakan, misalnya Mbak Ragil kemarin ya, kemudian Mbak Ragil bisa ditanya atau narasumbernya Mbak Ragil, kira-kira siapa Pak ya yang bisa, kira-kira siapa ya Bu yang bisa saya wawancarai untuk pemenuhan tugas kuliah ini terkait dengan pengarang,
Nah, itu bisa bertanya, dan adakah kontak yang bisa saya hubungi? Ya, bisa menggunakan metode itu. Jadi yang sudah selesai wawancara bisa dimintai tolong mencari tahu nama-nama untuk rekomendasinya beserta alamat dan nomornya barangkali sehingga bisa ditemui atau komunikasi tingkat awal. Jadi begitu. Untuk Mbak Rafika dan Mbak Sefira bisa bertanya kepada temannya dan temannya bisa menanyakan kepada narasumbernya kira-kira siapa yang bisa diwawancarai. Jadi semacam itu. Mbak Nada? Nada? Belum Pak. Belum ketemu juga. Rencananya mau sama Pak Aming. Pak Aming. Sudah terkoneksi dengan Pak Aming? Itu belum dibales. Oke, ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya kalian bisa bertanya dengan narasumber yang lain, bertanya kepada temannya untuk menanyakan terkait kontak dan lain sebagainya untuk mempermudah berkomunikasi dengan penulisnya. Oke, jadi itu selanjutnya Mbak Muhitotun. Sudah, Pak. Sudah. Wawancara dengan siapa? Bapak Muhammad Saroni, Pak. Bapak Muhammad Saroni. Sudah selesai? Sudah. Sudah, oke. Kok nggak kembali ya yang keluar tadi ya, 3 orang ya? Siapa tadi? Oke, jadi sudah ada orang yang menghubungi saya, calon narasumber kalian. Ada juga yang bercerita selesai diwawancarai, bercerita sebelum diwawancarai. Ya, ada yang menghubungi saya, salah satu calon narasumber dari kalian itu yang mengemukakan kekesalan hatinya. Ya, kekesalan hatinya, lupa penulis kok tahu nomor saya. Ya, saya juga tidak tahu kok bisa tahu nomor saya gitu ya. Mungkin beliau kenal saya, mungkin saya juga kenal beliau. Ya, ada banyak faktor yang bisa buat saya terhubung dengan calon-calon yang kalian hubungi. Ya, ada yang melaporkan kinerjanya baik, ada yang melaporkan attitude-nya kurang baik. Ya. Jadi jangan sampai bagi yang belum wawancara, ya, itu harus dijaga satu personalnya. Karena kalian membawa diri kalian sendiri, nomor 2 kalian membawa nama dosen kalian. Ya. Yang wawancara kalian, yang kemudian saya juga kena marah. Ada orang-orang yang menghubungi saya tiba-tiba marah-marah karena itu mahasiswa saya. Ya. Tuh, jadi membawa nama saya. Selanjutnya nanti kalian akan membawa nama prodi arek iki jurusan apa sih? Kuliah nang ndi? Oh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kok ngono. Ya. Katut-katut kampusnya. Ya. Mau arek kuliah ning Unim kok ngene-ngene ya, dari Universitas Islam kok koyo ngene. Nah, itu akan terbawa semuanya. Jadi 5 hal yang ada di belakang kalian itu juga harus kalian jaga. Kalian tidak hanya berangkat seorang diri, ya, tetapi ada 5 hal yang perlu dijaga, ya. Jadi nama dosennya, nama prodinya, nama fakultasnya, ya, nama universitasnya itu harus dijaga. Jadi ada 5 hal selain apa yang kalian tanyakan itu kalian juga membawa 5 hal itu, kalian sendiri, dosennya, prodinya, fakultasnya, universitasnya, ya. Saya tahu namanya siapa yang kinerjanya baik, ya, karena ada yang melapor ke saya, dan saya tahu nama siapa yang enggak baik itu karena juga melapor, ya. Duh, Fatoni kok tahu saja gitu ya, padahal nggak ikut berkelana mencari narasumber dan lain sebagainya.
Sekarang saya beritahu ya, saya itu juga benar-benar konsen ya. Tidak hanya secara teoretis tapi juga secara praktis. Ya. Karena saya meyakini saya tidak begitu paham agama seperti Mbak Mulia yang di pondok, Mbak Saro yang di pondok. Tapi saya yakin bahwa iman itu dari hati, bahwa iman itu juga dari lisan, bahwa iman itu juga dari perbuatan. Jadi 3 hal itu. Ya. Maka sebagaimana upaya saya, kalau saya itu belajar sastra, bagaimana lisan saya juga akan berbicara sastra dan bagaimana laku saya itu juga menerapkan laku sastra. Nah, kalau saya itu orang Islam, berarti saya Muslim, berarti hati saya itu juga hati seorang Muslim. Yang saya bicarakan juga harus pembicaraan orang Muslim. Ya, yang saya lakukan harus juga mencerminkan kalau saya seorang Muslim. Ya, jadi 2 hal itu berupaya untuk saya terapkan. Ya, makanya saya komunikasi sama Mbak Mulia itu, saya sedang menggagas sebuah teori untuk sastra, ya, yang bisa membuat orang yang membaca kelak, ya, itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan seseorang dengan membaca sastra itu bisa lebih baik. Ya, tu'minu billah. Ya, jadi kayak gitu. Ya, jadi ketika ada pertanyaan kok Pak Fatoni tahu ya? Ya, karena saya berupaya melakukan itu. Jadi saya nggak mau hanya mengajar saja. Gitu ya. Saya berupaya walaupun juga upayanya tidak seperti sastrawan-sastrawan yang fokus di bidang kesusastraan. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai, ini saya pesan kepada yang belum wawancara, dijaga attitude-nya. Ya, Mbak Rafika, Mbak Sefira, Mbak Nada, yang belum tadi dan orang-orang yang lainnya yang belum, dijaga attitude-nya ya. Jangan sampai attitude-nya kurang baik sehingga 4 hal yang harus dijaga selain diri kalian itu ikut-ikut. Ya. Jadi belajar ini ya, kalian sudah saya arahkan ke lapangan. Begini loh kondisi di lapangan, begini loh ketika nanti menerapkan ilmunya di lapangan. Bapak, saya belajar sastra, saya belajar bahasa. Ya. Ini bukan soal urusan agama, Pak. Tidak. Semua bisa tercatat sebagai ibadah kalau hatinya mengatakan itu ibadah. Kalau lisannya itu sudah menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka apapun yang dilakukan setelahnya, insya Allah ya itu dicatat sebagai ibadah. Ya, ibadah itu kan ada ibadah yang memang ada syarat rukunnya, ya. Dan ibadah yang masuk ke kategori hablum minan nas itu juga ibadah, tapi kan nggak ada syarat rukunnya kalau hubungan antara manusia dengan manusianya. Tetapi itu kan sudah jelas hadis dan banyak hal yang sudah disebutkan gitu kan. Kalau pedoman kita kan Al-Quran dan hadis. Apakah hubungan kita dengan sesama manusia itu ada hadis dan firman-nya? Ada. Ya. Jadi saya tekankan kembali ya. Saya tekankan kembali, saya mohon ya. Itu attitude-nya dijaga. Bisa difahami nggih? Nggih. Nggih, Pak.
Ya. Nggih. Bahkan narasumbernya itu meminta saya untuk tidak diluluskan. Mau tidak lulus ya? Di mata kuliah saya dan mengulang di tahun depan. Mau ya? Kalau tidak mau, ya diperbaiki. Bagaimana cara kalian memperbaikinya? Ya, ingat, ya, yang kalian lakukan itu pasti akan ada yang mengetahui. Ya, jadi laku belajarnya itu ditoto sebagai bentuk ibadah sehingga semuanya ikhlas, ya. Jadi kayak gitu. Sehingga nanti dapat ilmu yang bermanfaat. Ya seperti di awal saya menyebutkan ilmu yang bermanfaat itu gak bisa mati. Kalau kalian mencari ilmu itu wis gak ikhlas piye. Ya, satu elemen penting di dalam kehidupan kalian hilang. Ya. Begitu ya. Nggih. Ya. Oke. Itu saja yang perlu saya sampaikan dan strategi-strateginya itu bisa diterapkan bagi yang belum selesai wawancara. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka akan saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Dipersiapkan tugasnya, dipersiapkan videonya untuk diunggah. Terkait untuk YouTube, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Insya Allah mboten, Pak. Insya Allah sudah selesai ya masalah teknis di upload YouTube ya. Jadi kenapa saya meminta di YouTube? Satu, ketika videonya ada masalah itu nomor pertama saya dibantu YouTube untuk memfilter. Pasti nanti video itu tidak bisa diunggah di YouTube. Kalau videonya dianggap videonya sama dengan video orang lain, musiknya sama dengan musik orang lain, dan lain sebagainya. Pokoknya elemen yang sudah ditentukan di YouTube itu kalau tidak kalian penuhi, maka tidak bisa terupload. Ya. Jadi semacam itu. Selanjutnya saya tinggal melihat kontennya. Nanti untuk penilaiannya. Oke, jika memang semua sudah difahami, ya, maka sekali lagi saya tegaskan, ya, dijaga attitude-nya. Jangan sampai itu diabaikan. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.